Gua ada baca itu status seorang Ustadz, Ustadz Abdul Somad. Juga komentar-komentar sebagian dari teman-teman. Katanya, kan film itu hanya sekedar wasilah dakwah, sama seperti wayang di zaman dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang perkataan Ustadz Abdul Somad ataupun disebut UAS. Jadi beliau ini mengatakan di IG beliau itu tentang terkait masalah nonton bareng, yaitu nonton bioskop, nonton film. Ya, nonton film Buya Hamka ataupun nonton film 172 hari yang viral itu, yang dipromosikan oleh Ustazah Oki Setiadewi. Namun teman-teman yang diberkahi oleh Allah SWT, jadi ini agak aneh ya, tentang pernyataan UAS yang ditulis di IG itu agak aneh teman-teman. Karena apa? Beliau itu seakan-akan membolehkan yaitu tentang yang ada di dalam film tersebut. Coba teman-teman ya, di dalam film tersebut itu ada adegan-adegan yang tidak pantas untuk dilihat yaitu kaum muslimin. Yaitu adegan-adegan yang bermesrahan seperti berpegang tangan ataupun berpelukan, bahkan sampai mencium kening. Padahal kalau bersentuhan yang bukan mahram itu jelas dosa, yaitu haram. Namun UAS itu mempunyai kaidah yang sangat leneh teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akan tampilkan kaidah UAS tersebut ya di IG beliau. Ini adalah IG beliau, yaitu Ustadz Abdul Somad Official. Wah, followernya tentu sangat banyak sekali ya teman-teman, karena beliau ini adalah Ustadz kondang, Ustadz terkenal. Dan beliau ini menyamakan film tersebut itu dengan wayang, yaitu dakwah Wali Songo kan menggunakan wayang ya. Nah, jadi pernyataan begini, dulu Wali Songo berdakwah dengan wayang. Nah, sekarang dengan film, semua itu hanya wasilah. Wayang dengan film, ya jelas jauh berbeda teman-teman ya. Kalau wayang kita tahu sendiri kan bentuknya wayang seperti apa ya. Nah, ini adalah bentuknya wayang. Nah, ini wayang seperti ini ya. Nah, ini wayang. Lalu Ustadz Abdul Somad itu menyamakan film dengan wayang. Tahu kan teman-teman? Film di dalamnya itu ada adegan-adegan yang tidak pantas untuk dilihat. Ada yang buka jilbab, ada yang bersentuhan dengan yang bukan mahram, dan di situ banyak terjadi fitnah ya. Namun apa? Ustadz Abdul Somad itu membenarkan yang kanon katanya adalah yaitu berdakwah dengan wayang sekarang dengan film. Semua itu hanya wasilah ya. Kemudian di sini ada yang komentar ya. Dakwah via film tapi pemerannya bukan mahram, terus pegang-pegangan itu gimana Ustadz? Kan jelas ya yang seperti saya sampaikan tadi. Adegan saling menyentuh bukan mahram itu boleh? Jelas tidak boleh teman-teman ya. Apalagi sekelas Ustadz Abdul Somad jelas paham ya. Ustadz jelas paham hukum menyentuh yang bukan mahram, jelas paham. Ini sekelas Ustadz loh ya, bisa terkena syubhat. Nah, ini ada yang komentar ya teman-teman. Hei Abdul Somad, sampai kapan kau mau membenarkan kesesatan umat ini? Bertakwalah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman ya, kita sudah melihat ya teman-teman, bagaimana ya dakwah salafi ini yaitu dakwah untuk mengajak umat kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan menjauhi perkara-perkara syubhat. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Namun ini jarang diperhatikan oleh penuntut ilmu karena bahaya ya teman-teman ya. Yang masih awam apalagi ya. Nah, hati kita itu lemah. Namun syubhat ini menyambar-nyambar. Maka dari itu kita harus berhati-hatilah. Apalagi kita ini yang masih awam ya, dan baru hijrah, itu sangat rentan sekali terkena syubhat. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi tentang pernyataan Ustadz Abdul Somad ataupun UAS itu telah dibantah oleh Ustadz Muflih Safitra Hafidhullah Ta'ala. Apa yang terjadi dalam film tersebut itu banyak kemungkaran dan kemaksiatan, yaitu bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian ada adegan-adegan yaitu sentuhan, pelukan, dan bahkan mencium. Nah, apakah ini disebut film religi?
Nah, oke teman-teman, apa tanggapan dari Ustadz Muflis Safitra Hafidhullah Ta'ala? Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Gua ada baca itu status seorang Ustadz Abdul Somad. Juga komentar-komentar sebagian dari teman-teman. Katanya, kan film itu hanya sekedar wasilah dakwah. Sama seperti wayang di zaman dahulu. Ya. Oke, gue jawab. Kata para ulama, al-ghayatu la tubarir wasilah. Tujuan meskipun baik, tidak bisa membenarkan segala cara. Nah, teman-teman, jadi walaupun tujuannya itu baik, tapi tidak boleh membolehkan segala cara. Ya, ingat, walaupun itu tujuannya baik ya. Oke, mari kita lanjutkan. Artinya kalau ada tujuannya baik, tapi caranya salah, maka dia tetap salah. Kalau ada perempuan PSK, dia mengatakan, saya memang menjadi PSK untuk menafkahi anak-anak saya. Apakah jadi boleh? Ketika Tidak tujuannya boleh. baik, lalu kemudian dia jadi PSK? Kalau ada laki-laki mengatakan, saya memang pacari dia, dan bahkan saya hamili itu perempuan, karena dia Kristen. Supaya nanti kalau kita nikah, saya jadikan dia Islam. Tidak boleh. Apakah dalam rangka untuk menjadikan seorang perempuan Nasrani menjadi Islam, terus menghamili dia jadi boleh? Tidak Kalian boleh. pernah tahu nggak teman-teman, ada pahlawan yang dikenal di zaman kecil dulu namanya Robin Hood. Robin Hood yang versi pemanah ya. Dimana dia merampok di rumahnya orang-orang kaya, tujuannya untuk bisa bersedekah bagi orang-orang miskin. Pertanyaan gua, apakah itu benar? Apakah salah. tujuan yang baik ini kemudian memperbolehkan dia untuk maling di rumahnya orang? Seharusnya Ustaz Abdul Somad memberikan rincian dong. Wasilah yang seperti apa dulu. Yang boleh buat dakwah itu yang wasilahnya memang mubah. Ditulisnya sebuah buku, biografi, dan lain-lain. Kalau wasilahnya adalah film religi yang di situ ada cipika-cipiki, cipak-cipok, pelak-peluk, ada pegangan yang bukan mahram, pertanyaannya apakah bisa jadi halal gara-gara tujuannya adalah baik? Sekali lagi, tujuan yang baik tidak bisa membenarkan kalau memang medianya salah. Al-ghayatu la tubarir wasilah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya bantahan ataupun penjelasan dari Ustadz Muflis Safitra Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang kaidah fikih yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad untuk membenarkan perkara film yang jelas-jelas ini adalah film kemungkaran. Namun ini kontradiksi dengan kaidah hukum yang sudah ditetapkan. Nah teman-teman, kalau kita mencuri, kemudian hasil mencuri itu kita bagikan kepada orang miskin, apakah itu hal yang dibenarkan untuk mencuri ataupun untuk merampok? Jelas itu tidak ya. Mencuri ataupun merampok, merampas hak orang lain itu jelas haram. Namun kalau kita bagi ke orang-orang miskin, ya membantu orang-orang fakir miskin, apakah itu jadi halal? Jelas tidak ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita ini harus berhati-hati, harus teliti. Jangan sampai kita ini termakan oleh syubhat-syubhat, bahkan mereka ini adalah seorang ustadz. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya teman-teman. Kita harus mencari ustadz yang benar-benar berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, jangan sampai kita ini ya terjerumus yaitu dalam kemungkaran-kemungkaran. Padahal sudah jelas kemungkaran itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.